Halo anak-anak, hari ini kita akan mengenal fitur dari salah satu aplikasi atau software pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Yang ini kita menggunakan dalam bentuk offline, versi offline-nya. Kalau online itu menggunakan Google Doc atau yang dari Google. Nah, kita akan mengenal di bagian atas ini namanya menu Tab Ribbon. Nah, di home itu ada paste format. Ini akan aktif ketika mau pilih sesuatu. Ini untuk menyamakan pada paragraf pertama atau enggak. Ini untuk mengganti huruf. Nah, di sini jenis font. Ini fontnya banyak. Yang umum digunakan adalah Times New Roman, Arial, kemudian Calibri. Kemudian yang di bagian sini untuk mengatur ukuran font. Nah, ini untuk menebalkan. Nih, kalau dilihat, kalau kita klik di sini ke arahkan bold, Ctrl B, make your text bold atau menebalkan. Nah, kalau diarahkan begini pelan-pelan menggunakan cursor. Nah, italic untuk garis miring, underline. Kalau kita lihat yang lain, underline-nya bisa dilihat di situ. Kemudian ini untuk mencoret striker thrown. Kalau ini untuk subscript, kalau misalnya kita menulis rumus kimia dan lain-lain menggunakan ini. Kalau ini untuk pangkat atau kuadrat. Kalau ini untuk mengganti gaya tulisan, efeknya. Nah, bisa diatur di awal. Kalau ini untuk menstabilo. Ini untuk mengganti warna. Nah, ini untuk memperbesar ukuran fontnya. Kalau misalnya sudah ini, tapi kalau ini harus di blok terlebih dahulu. Kalau ini untuk menulis tulisannya overcast atau apapun di situ. Nah, ini namanya align-nya. Dalam ini bagian paragraf ini dibagi dari beberapa. Nah, untuk ini di rata kiri, kanan, rata kanan ya, ini tengah. Kalau kita tunjukkan begini, dia ada artinya masing-masing. Kemudian ini yang bagian kanan, ini justify atau rata kiri kanan. Kalau yang ini bagian spasi, kalau kita memilih, klik ada tanda yang seperti panah ke bawah ini, kita milih salah satu. Biasanya kalau untuk karya tulis menggunakan ukuran 1,5. Nah, ini untuk mengisi. Nah, kalau misalnya ada teks atau apapun, nih untuk mengisi bagian fill ya. Fill. Kalau ini untuk di tabel, untuk membuat border ya, bukan kabel ya. Kemudian ini bullet, bisa pilih. Kalau ini namanya numbering. Kalau kita klik bagian sini ya ada namanya bullets. Ini namanya numbering. Kalau untuk memilih ya ada tahapan seperti ini. Kalau ini untuk mengatur penamaan penomoran di paragraf. Ini untuk indentnya. Ini decrease untuk mengurangi. Nah, ini increase. Nah, kalau ini untuk short atau mengurutkan, saya kalau ada data kita bisa short dari atas sampai bawah, misalnya A atau B atau mengurutkan. Nah, ini untuk heading. Biasakan kita normal, kalau ini jangan dulu dipakai. Oke, di bagian home ini ya yang kita gunakan. Nah, ada namanya select. Kalau misalnya kita mau membuat sesuatu, memblok atau menjadi megroup, bisa kita gunakan select ini untuk memilih objeknya. Nah, kita biasa gunakan select object. Kita arahkan ke objek yang ini. Misalnya kita mau menggambar flowchart atau apapun itu. Nah, kemudian insert. Nah, biasanya ini yang paling sering kita gunakan ketika kita menambahkan cover halaman, kemudian menunjukkan page break-nya atau menambahkan halamannya, tapi kita menunjukkan batas antar halaman. Kemudian ini untuk tabel, kemudian untuk features
atau gambar, baik dia online maupun dari komputer kita. Kemudian ini shape untuk bentuk. Biasa kalau flowchart kita gunakan di bagian bawah ini. Kalau rectangle itu ukuran segi 4, kalau flowchart dia seperti ini. Kemudian icon, 3D models, nah, biasa jarang digunakan kecuali kalau misalkan ada dalam project tertentu. Kemudian bisa menggunakan chart, smart art untuk peta konsep ataupun hierarki. Nah, ini integrasi antara Google antara Excel ya dengan Word gitu ya. Jadi nanti kan kita gunakan bagaimana caranya. Nah, ini untuk menggunakan chart. Kemudian nah ini untuk header dan footer. Dan tag number ya, untuk menambahkan textbook. Kemudian untuk waktu dan segala macamnya. Kalau draw untuk menggambar, lebih banyak ke menggambar posisinya, menggambar, menghapus, penggaris, atau mengatur penggarisnya seperti apa, untuk mengatur format backgroundnya. Kemudian menggunakan ink to marks ya. Designs, kalau designs ini yaitu tadi untuk mengatur bagaimana titel, tulisan dan segala macamnya. Kemudian layout itu mengatur orientation, itu artinya posisinya. Kalau portrait itu dia berdiri, kalau dia landscape artinya dia berdiri mendatar. Kalau margins itu ngatur. Tinggal ada tanda panah ini, kita klik di bawah, kita atur custom margin, kita atur ya. Nah, untuk penulisan kayak tulis biasanya ukuran topnya itu 3, labnya 4. Nah, kalau anak-anak yang belum terbiasa bisa gunakan tanda panah ini ya. Kalau mau ini, kalau dihilangkan, dihapus sentimeternya, dia akan error nantinya. Tinggal di blok saja atau gunakan tanda panah. Kalau bottomnya 4, kalau rightnya 3. Biarkan dia dalam bentuk portrait, ini tidak diatur. Papernya kan kebetulan sudah diatur A4. Nah, untuk mencari tinggal dikasih seperti ini. Nah, ada panah begini, tinggal di scroll di bawah. Nah, layoutnya kita biarkan saja. Header footernya karena kita tidak menggunakan header footernya, nanti bisa diatur ketika kita menambah. Nah, ya oke. Ke home, ganti ukuran fontnya. Saya kita menggunakan ukuran font Times New Roman, itu dia harus 12. Nah, untuk mengatur posisi bagian tengah, nah, misalkan, nah itu sudah di sini sudah diatur. Ini indennya bisa kita atur. Kalau misalnya untuk membuat daftar isi atau tab, nanti kita buat di semester 2. Misalkan ini tabel. Oke, kita enter untuk memulai halaman baru, kita ke kiri. Nah, kita akan membuat tabel ya, terkait dengan membuat tabel, bagaimana membuat tabel. Nah, untuk membuat tabel cita-cita, kita memerlukan beberapa data, yaitu nama, tempat tanggal lahir, misalnya seperti itu, kemudian cita-citanya apa. Nah, nanti kita akan olah datanya. Oke, kita perlu berapa data, misalkan insert ya, kita insert. Nah, kita misalnya insert tabel, kalau misalnya tidak seperti ini, lebih dari data yang ada ini kan yang sudah tersedia. Nah, misalkan kita ke insert tabel, kalau dia lebih dari 10, misalkan. Nah, number of columns, berapa jumlah kolomnya, kita klik. Saya ada 12. Nah, number of rows kita perlu 5. Nah, ini kita bisa atur perkecil atau apa. Nah, itu kesalahan tadi ya, rows itu bagiannya. Berarti kalau kita atur
kita bisa hapus saja bagian sini, di blok, kemudian delete columns. Nah, artinya kalau kita mau tambahkan bisa di blok, insert below. Nah, kalau terjadi kesalahan, insert below. Sekarang bagaimana kita mengaturnya karena terjadi kesalahan tadi? Nah, kita ulang saja ya. Kalau terjadi kesalahan bisa kita tadi seperti itu. Cara menghapus tabelnya, delete. Ya, ini bagian titik 4-nya, diklik nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, delete tabel. Nah, kita akan menu insert tabel. Kalau misalnya malas ke ini, kolom itu artinya kolom yang dari tegak lurus, vertikal. Ini kita 5, kita perlunya misalnya ada 11 data atau 12 data. Kalau 12 berarti judul termasuk judulnya. Nah, coba. Oke, ini sudah kita atur. Sekarang kita perlu. Nah, untuk penulisan tabel biasanya ukuran fontnya itu lebih kecil. Nah, 10 atau 11. Nomor, nama siswa, tanggal lahir, kelas, cita-cita. Oke. Untuk memberi nomor bisa kita atur dulu ya kelasnya, nama di blok, tengah di bold. Nomor bisa pakai numbering ini langsung tapi harus di blok, cuma nanti tidak terlihat. Nah, ini harus kita geser. Ini untuk menggeser sampai ada tanda garis seperti ini, panah kiri kanan, nih kita bisa geser. Nah, untuk meratakannya ini, bagian ini kita blok, seret. Nah, ini ya, sampai ada muncul seperti ini bisa diseret. Gitu. Oke. Untuk mengatur ininya, nah bisa ada panah kiri kanan begitu muncul di tongkat garis. Nah, sekarang kita mau tuliskan nama siswa, Anti Ari Dika Bulan. Nah, kalau misalkan hanya membutuhkan misalnya ada 2 kata nih. Nah, ada huruf begini tidak perlu dinyalakan caps lock, tekan shift bersama dengan huruf M. Nah, maka akan menjadi huruf besar, nanti tidak nampak kalau di sini. Misalnya lagi adalah kalau di huruf pertama, kalau di spasi dia lumayan. Nah, ternyata kita perlu satu lagi. Bagaimana caranya untuk menambahkan tabelnya? Nah, ini kursor yang kedip-kedip itu kita arahkan ke nih sampai bentuknya seperti ini, ke paling ujung tabel sebagian kanan di bagian cita-cita. Ya, klik di bagian situ sampai kedipnya kelihatan, kita enter. Nah, dia akan otomatis nanti nomornya. Atau dengan cara bisa di blok begini, blok misalnya di sini ya, mau nambah berapa, tinggal 5 nih. Nah, blok
nanti akan muncul dialog yang sebelah kanan ini, klik insert yang di bawah menggunakan row below. Nah, klik bagian ini. Nah, dia akan otomatis dia seperti itu. Oke, kita perlu data saja sebagai contoh, tanggal lahirnya misalkan ini sebagai contoh. Nah, kelasnya kelas 9, misalnya ini cita-citanya ini hanya diatur. Kalau misalkan mau lebih berpanjang caranya nih, ini seperti ini tidak boleh sebenarnya, misalnya 12 di spasi 03. Nah, dia akan panjang. Tapi ini nggak boleh ada spasi kalau ada tanda strip, artinya dia setara. Nah, karena aja seperti ini. Nah, kita tulis saja dia cita-cita guru laut, polisi, guru, arsitek, perawat, polisi, arsitek, perawat, chef, chef. Oke, nah warna merah yang seperti ini itu namanya correctionnya ya, karena pengaturannya dia bahasa Indonesia. Nah, sekarang tabelnya sudah selesai. Untuk menyimpan, ini ada tanda di bagian shape ya, atau bisa menggunakan Ctrl S sesuai permintaannya. Nah, ini sudah ada ya. Sekarang kita mau kelompokkan berapa orang yang menjadi guru. Ini untuk penggunaan tabel ya. 8 orang menjadi guru, pelaut. Nah, ada 1 ya. Kita kelompokkan lagi. Nah, sekarang kita buat dulu database-nya. Guru, ada berapa guru ya. Kemudian pelaut. Oke, arsitek, polisi, perawat, chef. Nah, ada sebagian besar, ada 6 cita-cita. Sekarang kita hitung yang guru. 1, 2, ada 2. Nah, bisa dibuat nanti tabel, tapi kita nanti gunakan chart ya, langsung saja. Pelaut cuma 1. Perawat, arsitek ada 2. Polisi ada 2. Perawat ada 2. Chef juga ada 2. Nah, kita cek betul tidak jumlahnya adalah 11. 1, 2, 3. Oh, betul. Nah, sekarang kita mau menerapkan chartnya untuk melihat presentasenya atau pengolahan datanya. Kita ke menu insert. Ini ada chart. Kita milih ini, jenisnya ada line, pie, chartnya ya. Line, pie, bar. Nah, kita menggunakan yang pie dulu. Kita pilih. Oh, bentuknya seperti ini, di bagian sini diatur. Nah, kita pilih yang bagian pie seperti ini. Nah, ini nanti berdasarkan warna. Kita okekan. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita gunakan data yang tadi. Ya. Ini jumlah. Kita buat jumlah. Nah, yang
kurang bisa kita ketik. Di sini ada sesuai dengan tadi guru. Pelaut diketik saja seperti biasa. Arsitek, polisi, di bawah, perawat, chef. Nah, sekarang kita isi jumlahnya. Pelautnya, gurunya 2, pelaut 1, arsiteknya 2, polisi 2, perawat 2, chefnya 2. Kalau menggunakan pie dia lebih lebih ke presentasi. Nah, kita cek ini sudah muncul. Nah, nanti kita coba edit datanya. Ini kita atur ya. Oke, kita tutup datanya. Nah, ini kelihatan nih. Tapi, nah kita bisa edit di bagian sini. Nah, ini chart filternya, chart stylenya. Nah, kita bisa ganti stylenya di bagian sini. Bisa nunjukkan berapa persen jumlahnya. Ini untuk persentase. Ini juga. Karena kalau chart pie ini dia lebih ke persentase. Bisa seperti ini. Atau hanya seperti ini. Nah, kalau mau persen begini. Oke. Dia otomatis menghitung berdasarkan data yang kita ini. Bisa dihapus nih datanya karena dia punya data sendiri. Nah, kalau mau ngedit ya kita lihat di bagian sini, ganti filenya seperti apa. Nah, ini juga bisa dipakai. Oke, gini juga bisa. Nah, kita pakai yang seperti ini. Warna biru yang agak pekat itu guru. Kenapa kok lebih banyak guru dari jumlahnya? Sebenarnya semuanya hampir sama. Pas datanya tadi kan cuman 2, harusnya sama ya. Ternyata dibulatkan terlebih dahulu kalau pakai persentase. Ini juga sama. Nah, bisa kita pilih style, colornya bisa diganti. Begini. Oke. Untuk pengeditannya seperti itu. Nanti akan coba mengolah data seperti ini. Untuk membuat tabel saya rasa sudah cukup. Untuk buat chartnya, integrasi antara antara Microsoft Word sama Microsoft Excel. Kita bisa atur nih posisi layoutnya. Kalau misalnya chart titelnya boleh kita ganti nih bagian sini, klik nih, boleh di bagian atas atau bawah. Data labelnya yang keterangan outside in, speed. Oke. Legendnya bisa di outside, bisa di dalam, speed, data color. Nah, kalau itu kayak awan di tengah, inside itu artinya di dalam. Motion. Oke. Ini coba kita lihat above ini ya, di atas ya. Ini bisa diedit juga langsung. Caranya dengan double klik, kita ganti text fill-nya solid fill kah atau no fill, gradient fill, transparansi ya, bisa diatur. Nah, bisa kita ganti misalkan jumlah ini dengan cita-cita. Saya contoh ya seperti itu. Oke, terima kasih.